Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Haleluya, Shalom, jemaat gereja Isa Masih yang saya kasih dalam Tuhan. Saya percaya dan saya terus berdoa Anda semua ada dalam penyertaan perlindungan Tuhan dalam setiap keadaan kita. Kita masih tetap di rumah, kita masih tetap beribadah di tempat kita masing-masing, dan mari kita belajar untuk membangun keintiman dengan Tuhan di tengah situasi seperti sekarang ini. Kita tetap mendukung pemerintah untuk mengatasi pandemi yang sementara mewabah di kota kita, Kota Makassar. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan satu tema, sikap hati.
Bagaimana kita menyikapi setiap keadaan, setiap situasi yang terjadi di sekeliling kita, termasuk situasi yang sementara kita alami hari-hari ini. Mari kita membuka firman Tuhan dari 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7 dan Yesaya 26 ayat yang ke-3. Demikian firman Tuhan. Serahkanlah segala khawatirmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah Ia percaya. Saudaraku yang kekasih Tuhan, sikap hati itu penting di dalam kehidupan kita. Mengapa? Karena sikap hati saudara akan menjadi penentu apakah saudara kuat ataukah saudara lemah. Sikap hati saudara akan menentukan apakah saudara menjadi orang yang berhasil atau orang yang gagal. Sikap hati kita akan menjadi penentu hidup mati kita. Itu sebabnya saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita perlu senantiasa menjaga sikap hati kita dalam situasi yang sesulit apapun, saudara. Karena itu akan menolong saudara untuk melewati semua itu dengan kekuatan dan berkemenangan di dalam Tuhan. Ada satu semboyan yang berkata, jika Anda mampu mengendalikan pikiran-pikiran Anda, maka Anda dapat mengendalikan dunia. Maksudnya adalah, yang penting bukanlah apa yang terjadi di sekitar kita, tetapi bagaimana kita bersikap terhadap apa yang sementara terjadi. Tanggapan Anda terhadap apa yang terjadi di sekelilingmu, itulah yang disebut sikap hati. Nah, hari ini saya mau mengajak kita untuk merenungkan kebenaran. Seorang tahanan di dalam Perang Dunia Pertama, yaitu Viktor Frankl, yang ditahan di kamp Nazi. Semua harta bendanya dirampas oleh penguasa waktu itu. Semua keluarganya mati terbunuh. Segala sesuatu yang dimiliki itu habis. Dia tidak punya apa-apa. Dan dia ditahan di kamp yang bisa jadi itu tempat terakhir dia hidup. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi? Mengapa dia tetap bisa bertahan? Setelah dia melewati proses itu, setelah dia keluar dengan selamat dari kamp Nazi, dia menceritakan kisahnya dan dia berkata, saya bisa bertahan oleh karena saya punya sikap hati yang berbeda dengan tahanan yang lain. Saya tetap percaya kepada Tuhan bahwa apapun yang sementara terjadi, itu ada maksud dan rencana Tuhan. Itulah sikap hati yang membuat saya dapat bertahan melewati kesulitan yang banyak orang tidak bisa melewati. Saya bertahan karena saya memiliki sikap hati yang berbeda terhadap apa yang terjadi di sekeliling saya. Nah, saudaraku yang kekasihi Tuhan, bacaan kita mengajarkan kepada kita, serahkanlah segala khawatirmu, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Di dalam terjemahan yang lain dikatakan, serahkanlah segala khawatirmu kepadanya, sebab Ia yang peduli kepada kamu. Di dalam terjemahan yang lain juga mengatakan, serahkanlah segala khawatirmu, sebab Ia yang memikirkan kamu. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Anda bisa mengerti arti kata peduli. Kata peduli dalam bahasa Inggris sering dikatakan care. Dan Anda mengerti arti kata memikirkan atau ada di hati. Bayangkan Anda ketika Anda memiliki seorang pacar, orang yang kita cintai itu akan selalu hadir di dalam hati kita, di dalam pikiran kita. Siang malam dia akan memenuhi hati dan pikiran kita. Nah, inilah gambaran yang Tuhan mau ajarkan kepada kita, bahwa di dalam situasi apapun, mari kita belajar untuk berserah kepada Tuhan. Karena kita ada di dalam hati Tuhan, kita ada di dalam pikiran Tuhan. Dia peduli kepada saudara dan saya. Dia tidak pernah meninggalkan saudara, bahkan sedetik. Di dalam Yesaya 26, dia kembali menegaskan kepada kita, yang hatinya teguh,
kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kesukaran adalah kata yang tidak enak untuk didengar. Tetapi saudaraku, ini tidak bisa dihindari selagi kita hidup di dunia ini. Selama kita hidup, saudara, kita akan melewati situasi-situasi yang sulit dalam hidup ini sampai kita mengakhiri kehidupan di dunia ini. Setiap orang pasti sudah, sedang, bahkan akan mengalaminya. Dan saat ini, saudara yang kekasih Tuhan, kita sementara menghadapi kesulitan itu. Saudara, semua orang menghadapi kesulitan yang sama. Tapi yang terpenting adalah bagaimana sikap hati saudara menghadapi situasi yang terjadi saat-saat ini. Seorang yang bernama Nick, dalam buku Empire of the Mind, ia bekerja di gerbong kereta api. Ia seorang yang memiliki badan yang sehat. Ia seorang yang sangat kuat. Dan ia seorang yang memiliki pergaulan yang sangat baik. Tetapi saudaraku yang kekasihan Tuhan, sayangnya dia adalah seorang yang sangat pesimis. Dia adalah salah seorang yang sangat negatif dalam kehidupan. Dan saudaraku, satu saat tanpa sengaja dia terjebak dan terkurung di dalam salah satu gerbong makanan yang sedang diperbaiki. Dan saudaraku, ketika dia sadar bahwa dia terkurung dalam gerbong itu, dia mulai berteriak-teriak. Dia meminta tolong kepada teman-temannya. Dia memukul-mukul dinding dengan harapan orang mendengar teriakannya. Tapi saudara yang kasih Tuhan, dia berteriak-teriak, dia memukul-mukul dinding sampai tangannya berdarah, sampai suaranya habis. Tidak ada seorang pun yang mendengar teriakannya. Akhirnya saudaraku yang kasih Tuhan, dia panik dan dia mulai putus asa. Lalu dia mengambil selembar karton dan menulis pesan terakhir untuk istri dan anak-anaknya. Dan saudaraku, ketika gerbong itu besoknya dibuka, dia ditemukan tewas dan dia didiagnosa mati kedinginan. Tahukah saudara, ternyata gerbong itu adalah gerbong yang sementara rusak. Pendingin ruangan itu tidak berfungsi sehingga suhu di dalam ruangan itu 16 derajat Celcius. Memang ketika gerbong itu berfungsi dengan baik, itu bisa menghasilkan suhu minus 16 derajat. Tapi hari itu, gerbong itu tidak berfungsi sehingga suhu di dalam ruangan itu hanya 16 derajat. Tidak akan bisa membunuh orang. Tapi saudaraku, Nick mati bukan karena suhu yang ada di dalam gerbong itu, tetapi Nick mati karena sikapnya yang mengira bahwa dia akan mati. Dan ternyata memang dia benar-benar mati, saudara. Kenapa? Karena dia punya sikap yang salah terhadap situasi yang sulit. Dia mati bukan karena suhu ruangan itu. Dia mati karena sikapnya yang salah terhadap situasi yang dia alami. Jemaat Gereja Isa Masih yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita pun saat ini sementara menghadapi situasi-situasi yang sangat sulit. Bahkan mungkin saudara dan saya sementara takut. Mungkin kita tidak tahu harus berbuat apa. Tetapi saudaraku, hari ini saya mau sharing kepada saudara beberapa hal yang saya rindu kita renungkan bersama. Bagaimana kita menyikapi situasi yang sementara terjadi di sekeliling kita, agar kita tidak salah bersikap menghadapi situasi saat ini. Yang pertama, saya mau beritahu kepada saudara, sikap hati kita yang penting kita tanamkan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, bahwa Anda bertanggung jawab atas sikap. Apa yang terjadi di dalam hidup saudara itu adalah hasil keputusan saudara. Anda mungkin malas
Anda mungkin masa bodoh, Anda mungkin putus asa, Anda mungkin merasa bahwa hidup ini tidak mungkin saudara atas. Anda mungkin mengambil sikap untuk menyerah. Tapi saudaraku yang kekasih Tuhan, Anda bertanggung jawab atas sikap. Mungkin Anda mengingat kembali ketika bangsa Israel mengalami kesulitan dalam perjalanan mereka dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan. Apa yang terjadi ketika mereka menghadapi kesulitan? Ketika mereka menghadapi kesulitan, mereka bersungut-sungut. Ketika mereka mengalami kesulitan, mereka menyalahkan Tuhan. Dan mereka berteriak-teriak di hadapan Tuhan. Apa akibatnya? Mereka tidak pernah sampai ke tanah Kanaan. Karena sikap hati mereka yang salah. Mereka menyikapi situasi kesulitan yang terjadi dalam perjalanan itu dengan cara yang salah. Sehingga Tuhan menghukum mereka. Keputusan mereka untuk bersungut-sungut itu membuat mereka tidak mendapatkan apa yang seharusnya mereka dapatkan dari Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mungkin Anda juga mengingat kisah Raja Saul dan Daud ketika mereka menghadapi Goliat. Saudara, Raja Saul dan rakyat Israel waktu menghadapi Goliat, mereka tidak tahu harus bagaimana. Mereka putus asa, mereka menyerah. Dan itu sikap yang mereka ambil, berbeda dengan Daud. Ketika dia menghadapi Goliat, dia mengambil keputusan untuk percaya kepada Tuhan dalam situasi yang sulit itu. Dan apa yang terjadi, saudara? Daud mengalami kemenangan. Daud menerima apa yang terbaik daripada Tuhan. Sebaliknya, orang-orang yang putus asa, orang-orang yang menyerah, memiliki sikap hati yang salah di hadapan Tuhan. Mereka tidak pernah menikmati yang terbaik dari janji Tuhan kepada mereka. Nah, saudara yang kekasih Tuhan, kita semua bertanggung jawab terhadap sikap kita. Dan kita akan menuai apa yang menjadi sikap kita. Pesan saya sebagai gembala di tempat ini, sikapi situasi itu dengan terus mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita harus belajar mempercayai rencana Tuhan dan rancangan Tuhan di dalam kehidupan saudara dan saya. Bahkan Tuhan berkata, Dia tidak akan pernah menguji saudara melampaui kekuatan saudara. Bahkan Dia berjanji, ketika hati saudara tetap teguh dalam situasi yang sulit ini, Tuhan berkata, Dia akan menjaga engkau dengan damai sejahtera. Teguhkan hati saudara dan kuatkan iman. Karena Tuhan ada bersama dengan saudara. Miliki sikap hati yang benar menghadapi situasi yang sulit dalam kehidupan ini. Termasuk situasi yang sementara kita hadapi hari-hari ini. Miliki sikap hati yang terus percaya, bersandar kepada Tuhan. Karena kita percaya bahwa rancangan Tuhan itu terbaik bagi saudara dan saya. Yang kedua, percaya rencana Tuhan di dalam kehidupan. Anda mungkin pernah melihat permainan puzzle. Permainan puzzle adalah permainan yang menyusun potongan-potongan gambar sampai gambar itu lengkap. Ketika potongan puzzle itu belum lengkap, kita sulit memahami, kita sulit mengerti gambar apa yang sementara kita susun. Tetapi saudara, ketika puzzle itu tersusun secara lengkap, baru kita bisa mengerti gambar apa gerangan yang sementara kita hadapi. Demikian juga rencana Tuhan di dalam kehidupan saudara dan saya. Pikiran manusia terbatas untuk memahami pikiran Tuhan. Yesaya 55 berkata, jalanmu bukan jalanku, rancanganmu bukan rancanganku. Kita sulit memahami apa yang sebentar terjadi hari-hari. Tapi mari kita belajar mempercayai rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Dia Bapa yang baik, Dia Bapa yang mengasihi saudara. Dia tidak pernah meninggalkan saudara. Dia tahu yang terbaik buat kita. Dan kalau Dia izinkan itu terjadi,
itu artinya kita mampu untuk melewati semua yang sebentar terjadi. Banyak hal yang terjadi dalam kehidupan ini yang sulit untuk kita pahami. Terkadang tidak ada penjelasan untuk menjelaskan, untuk menghibur saudara menghadapi situasi-situasi yang sulit. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan terlalu baik untuk berbuat jahat kepada saudara. Terkadang sulit untuk memahami situasi yang sementara saudara alami. Tapi percayailah, Tuhan itu baik bagi saudara dan saya. Ingatlah, satu kali kelak Anda pasti akan memahami situasi yang sementara kita alami hari ini. Sebab Tuhan belum selesai dengan pekerjaannya. Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat saudara dan saya. Ingatlah, untuk mendatangkan kebaikan itu memerlukan proses. Ada banyak hal yang bisa Tuhan pakai untuk mendatangkan kebaikan buat saudara. Termasuk dalam situasi yang saudara tidak mengerti sekali. Tuhan bisa memunculkan hal yang baik dari sana. Anda mungkin ingat kisah yang terjadi dengan kehidupan Yusuf. Kalau kita melihat perjalanan kehidupan Yusuf, itu sulit. Tapi saudaraku, rekaan yang jahat sekali, itu bisa Tuhan pakai untuk mendatangkan kebaikan buat saudara dan saya. Mari kita belajar untuk mempercayai Tuhan. Karena tangan Tuhan sementara merendah kehidupan saudara, Dia belum selesai dengan pekerjaannya. Mari kita mengimani, masuk dalam situasi yang sulit seperti sekarang ini. Mungkin Anda sulit untuk memahaminya. Tapi mari kita belajar untuk bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Alkitab berkata, yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera. Saudara, sikap itu tidak permanen. Anda punya kemampuan untuk memilih sikap apa yang saudara ambil dalam kehidupan ini. Anda berkuasa untuk memilih sikap positif atau sikap negatif. Anda berkuasa dan sanggup untuk memilih Anda percaya ataukah Anda bersungut-sungut menghadapi situasi yang sementara Anda hadapi. Ingatlah selalu, Anda adalah anak-anak Tuhan. Saudara dan saya adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Anda dan saya adalah ahli waris dari kerajaan surga. Anda dikasihi dan Anda istimewa di hadapan Tuhan. Hidup manusia tidak akan berakhir ketika ia gagal atau kalah. Tetapi hidup manusia akan berakhir ketika dia menyerah dan putus asa. Sekali lagi, hidup manusia tidak akan berakhir ketika dia gagal atau kalah. Tetapi hidup manusia hanya akan berakhir ketika dia menyerah dan putus asa. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Tuhan kita adalah Tuhan Alfa dan Omega. Tuhan yang mengendalikan segala sesuatunya dari awal sampai akhir. Kita tidak tahu bagaimana akhir dari semua ini, tetapi kita tahu Dia akan melakukan yang terbaik buat saudara dan saya. Tuhan kita adalah Tuhan Immanuel. Dia Allah yang menyertai saudara dan saya. Dia menyertai kita sampai kesudahan zaman. Kita tidak usah gelisah menghadapi situasi. Kita tetap percaya apapun yang terjadi. Kita percaya rencana Tuhan, penyertaan Tuhan itu selalu ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Tuhan kita adalah gembala yang baik. Dia akan memelihara saudara. Dia akan menuntun saudara. Dia akan menyediakan yang terbaik buat saudara ketika saudara berserah kepada Dia. Itu sebabnya saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Tuhan mau berkata kepada kita hari ini sebagai jemaat Gereja Isa Al-Masih Makassar, miliki sikap hati yang benar dalam situasi apapun. Sikapmu akan menentukan nasib. Anda bertanggung jawab terhadap sikap di hadapan Tuhan. Mari kita belajar mempercayai rencana Tuhan atas segala sesuatu. Tetap kuat, tetap berdoa, dan jangan khawatir akan apapun
serahkan hidupmu kepada Tuhan. Karena Dia yang memelihara saudara dan saya. Dia yang peduli Anda dan saya selalu ada di hati Tuhan. Doa saya buat kita semua, Tuhan Yesus menyertai dan melindungi kita sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Melindungi kita sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman. Kami bersyukur kalau Tuhan sudah berbicara kepada kami hari ini. Menguatkan kami untuk terus percaya bahwa rencana Tuhan itu ajaib buat kami semua. Tuhan, kami belajar untuk memiliki sikap hati yang benar ketika kami menghadapi kesulitan dalam kehidupan ini. Karena kami tahu bahwa Tuhan sementara bekerja dalam kehidupan kami. Tuhan sementara bekerja untuk menyatakan yang terbaik dalam kehidupan kami. Biar kami belajar untuk percaya kepada Tuhan, berserah sepenuhnya kepada Tuhan, karena kami tahu Engkau Bapa, Engkau Gembala yang baik, yang tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu yang berharap kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami yang sudah dengarkan firman, berkati firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita hari ini, saya ingin menyampaikan beberapa pengumuman buat kita. Kami ingin sampaikan kepada seluruh jemaat bahwa ibadah ini bisa jadi berubah sambil melihat keadaan dan menunggu arahan dari pemerintah, karena kita tetap memantau situasi, melihat situasi apakah pemerintah tetap mengizinkan kita untuk beribadah. Kami akan segera menyampaikan kepada saudara melalui broadcast maupun grup-grup WA di dalam lingkup gereja kita, apapun keputusan, apapun hal yang akan kita lakukan pada tanggal 5 April nanti. Jika Anda memerlukan dukungan doa atau pelayanan, silakan Anda menghubungi nomor-nomor yang tertera di bawah ini. Kami akan mendoakan saudara, kami akan menolong saudara. Jadi itu saja penyampaian buat kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua, jaga kesehatan, dan tetap semangat, tetap percaya bahwa Tuhan menyertai kita semua. Mari kita akan berdoa. Bapak, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur untuk pertemuan yang indah melalui saluran YouTube ini Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan terus menyertai memelihara hidup kami sampai hari ini. Dan Tuhan, kami percaya bahwa penyertaan selalu ada atas kehidupan kami. Sehingga biar melalui setiap keadaan yang kami hadapi saat ini, kami terus bersandar berharap kepada Tuhan. Biar kami bawa hidup kami untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dalam situasi yang sulit. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa buat seluruh jemaat-Mu. Tuhan, pagari lindungi kami, tutup bungkus kami dan kuasa darah-Mu Tuhan. Biar pembelaan dan perlindungan Tuhan terjadi atas kehidupan kami, sehingga kami dijauhkan dari segala mara bahaya, sakit, penyakit, segala bentuk kecelakaan dalam nama Yesus. Biar proteksi perlindungan Tuhan ada atas kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, berkati juga pemerintah kami,
mulai dari pemerintah pusat sampai ke daerah. Mampukan mereka untuk mengatasi setiap keadaan situasi yang sulit seperti hari-hari ini. Kami percaya oleh pertolongan Tuhan, pemerintah dapat dimampukan untuk mengatasi keadaan ini Tuhan. Kami juga berdoa buat para dokter, para medis, para perawat yang sementara ada di garis depan untuk menangani virus corona ini Tuhan. Kami berdoa penyertaan perlindungan Tuhan, hikmat Tuhan ada atas kehidupan mereka, sehingga selama mereka merawat pasien Tuhan, mereka tidak akan tertular oleh penyakit ini. Tapi penyertaan perlindungan Tuhan ada atas kehidupan mereka. Kuatkan mereka, kuatkan keluarga mereka. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat hari ini, dan kami percaya selama kami ada di tempat kami masing-masing, kami belajar untuk membangun keintiman dengan Tuhan. Kami belajar untuk membangun mesbah doa kami di hadapan Tuhan, karena kami tahu bahwa Tuhan, kalau Engkau izinkan kami untuk melewati ini, itu ada maksud dan rencana Tuhan untuk membawa kami untuk lebih dekat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Jemaat Tuhan, dari tempat masing-masing angkat kedua tanganmu, dan biar engkau terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, sehingga kau menikmati tuntunan penyertaan bahkan berkat-berkatnya mulai siang hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur, kami berdoa. Haleluya.